Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi, dari 4 tahap analisis regresi, kita masih berkutat di tahap kedua, yaitu memeriksa pemenuhan asumsi klasik. Asumsi klasik itu kan ada 5 ya. Kita sudah bahas 1 sampai 4. Nah, sekarang kita masih membahas yang nomor 5. Linearitas sudah, uji normalitas sudah, uji homoskedasisitas sudah, uji bahwa tidak ada terjadi autokorelasi sudah. Sekarang kita yang poin kelima, bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Apa sih multikolinearitas? Yaitu adanya korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen. Uji asumsi klasik yang kelima, yaitu mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas. Multikolinearitas adalah korelasi yang tinggi antar variabel independen. Jadi kasus kita itu kan kemarin ini ya, bagaimana pengaruh usia dan harga dan banyaknya kamar terhadap harga rumah. Jadi independen kita dua ini. Nah, multikolinearitas itu adalah antara usia dan banyaknya kamar itu ada korelasi yang tinggi gitu. Nah, korelasi yang tinggi itu bisa positif boleh, negatif boleh. Positif artinya semakin tinggi usia kok banyaknya kamar makin banyak. Makin kecil usia kamarnya makin sedikit. Atau sebalik, kalau negatif usia makin banyak kamarnya makin sedikit, usianya makin sedikit kamarnya makin banyak. Nah, itu namanya korelasi. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau peningkatan usia diikuti dengan peningkatan banyaknya kamar, penurunan usia diikuti dengan penurunan banyaknya kamar, atau sebaliknya, itu berarti ada korelasi yang tinggi. Nah, kalau itu terjadi berarti terjadi multikolinearitas. Berarti model regresi kita tidak memenuhi asumsi klasik dan itu tidak diperbolehkan. Jadi itu yang mau kita deteksi. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ada 2 cara, yaitu bisa menggunakan koefisien toleransi atau bisa menggunakan varian inflating factor atau VIF. Baik tol maupun VIF ini kita nggak usah ngitung ya, kita tinggal centang aja, nanti koefisien ini akan muncul. Koefisien toleransi itu adalah 1 dikurangi R kuadrat. R kuadrat nanti habis ini mau kita bicarakan, yaitu koefisien determinasi. Kalau kita menggunakan kriteria koefisien toleransi, maka variabel dengan toleransi lebih besar daripada 0,1 tidak terjadi multikolinearitas. Gitu. Jadi kita berharap toleransinya di atas 0,1. Kalau kita menggunakan kriteria VIF, VIF itu sebetulnya sama toleransi sama aja. 1 dibagi toleransi menjadi sama dengan VIF. Ya. VIF itu harus kurang dari 10, harus kecil dia nilainya. Nah, kita salah satu aja lah, nah, supaya nggak bingung. Nah, misalnya kita pakai VIF aja. Kita lihat bagian VIF harus lebih kecil daripada 10. Nah sekarang bagaimana cara kita melakukan pengujian? Seperti biasa kita membuat model regresi dulu. Ya, harga sebagai variabel dependen, banyaknya kamar sebagai independen, usia juga sebagai variabel dependen. Nah, untuk melakukan pengujian itu kita bisa klik statistik ya. Terus kita centang ini aja. Jadi kalau kemarin kita centang Durbin Watson ya, sekarang kita centang ini. Nanti kalau kita melakukan pengujian beneran gitu ya, itu nyenangnya nggak usah satu-satu, Durbin Watson tidak uji sendiri. Oke, dilihat, kemudian Durbin Watson-nya dimatikan, kemudian nyenang, nggak usah begitu, tapi langsung ya dua-duanya begini. Nah, Durbin Watson-nya centang, collinearity diagnosisnya juga centang. Nah, ini adalah untuk menguji bahwa tidak ada autokorelasi, kalau ini adalah untuk menguji bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Ini asumsi yang keempat, ini asumsi yang kelima. Kita continue, kemudian oke. Ya. Di sini sudah muncul ini. Ya, di bagian koefisien itu muncul 2 kolom terakhir ini. Kalau tadi tidak kita klik, ya, analisis regresi linear ini, statistik. Kalau ini tidak kita klik, ya, tidak kita centang begitu, maka ini nggak muncul ini. Berhenti sampai sini aja. Nah, kalau centang muncul ini. Ada toleransi, ada VIF. Nah, tadi kriterianya apa? Bahwa VIF itu harus kecil, harus nilainya harus di bawah 10. Kita lihat di sini adalah nilainya dua-duanya kecil, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Ya, baik variabel kamar maupun variabel usia mempunyai VIF yang cukup kecil, sehingga dikatakan pada model regresi kita tidak terjadi multikolinearitas. Kemarin kita sudah bahas ini ya,
nomor 4. Kemarin kita bahas ini, uji bebas autokorelasi. Dan yang kelima, uji bebas multicall, gunakan koefisien toleransi atau varian isolatif faktor PIS. Tidak terjadi multicall jika toleransi lebih besar 0,1 atau PF kurang dari 0,1. Ini seperti biasanya output yang ada di sini, kita klik kanan, copy spesial, kemudian pastekan di sini ya. Paste ini aja, paste image aja supaya mudah ngatur. Diperoleh koefisien toleransi 0,991, lebih besar 0,1 untuk kedua variabel independen. Demikian juga PF-nya kecil, lebih kecil daripada 10 untuk kedua variabel independen. Dengan demikian, asumsi tidak terjadi multikolinitas terpenuhi. Jadi, sampai di sini 5 pengujian asumsi klasik. Jadi, sampai di sini dari 4 tahap analisis regresi ini, kita sudah menyelesaikan 2. Sekarang kita mau menginjak yang ketiga, yaitu menilai goodness of fit model regresi. Tahap 3, menilai goodness of fit model regresi. Apa sih goodness of fit? Ya. Goodness of fit. Ya. Goodness of fit. Fit itu artinya sesuai, pas lah. Kalau Anda masuk ke kamar pas ketika beli baju itu kan bahasa Inggrisnya kamar pas itu kan fitting room. Nah, seberapa pas baju yang Anda beli dengan badan Anda. Baju yang terlalu sempit atau yang terlalu kedodoran itu adalah baju yang tidak fit dengan badan Anda. Nah, yang fit itu yang pas, yang enak dipakai. Nah, model, kita punya model ini yang sudah kita buat kemarin ya. Dengan analisis regresi kita dapat model hasil estimasi ini. Ya. Model ini juga harus fit gitu. Fit dengan apa? Fit dengan datanya ini. Jadi ibaratnya data itu adalah tubuh kita. Sedangkan model regresi ini adalah baju yang kita beli. Bahwa model ini dengan data mentah ini, ya, data mentah ini harus fit gitu. Nah, ini dengan data ini harus fit. Kalau nggak fit, berarti nanti kalau kita membuat prediksi, ya, kita membuat prediksi, kemarin kita sudah pernah mencoba membuat prediksi, ini seperti ini. Ya. Prediksi kalau X1-nya 4, X2-nya 120, Y-nya berapa, ini memang prediksi. Kalau dia tidak fit, maka prediksinya itu banyak yang salah, banyak melencengnya. Nah, misalnya gini, kemarin kita prediksi, kalau ada rumah banyaknya kamar 4 unit, ya, kemudian usia bangunannya 10 tahun atau 120 bulan, kira-kira harganya berapa? Terus kita dengan model regresi ini, kita masukkan ke sini, persamaan ini kita dapat angka 169.601.000. Nah, ini namanya prediksi. Kalau fitnya itu buruk, maka prediksinya itu akan melenceng, seringkali melenceng dengan kenyataannya. Nah, kenyataannya, kalau ada kamar 4, usia bangunnya 120, harganya nggak 169, tapi harganya 300 juta misalnya. Atau murah sekali, harganya cuma 50 juta misalnya begitu. Jadi tidak sesuai itu kalau model tidak fit. Sehingga fit model itu adalah sebuah keharusan. Model yang baik, ya model yang fit. Nah itu harus kita evaluasi. Nah evaluasinya ada 2. Ya, ada 2 aspek yang dibicarakan ketika kita menilai seberapa fit model kita. Ya, seberapa bagus fit model kita. Yang pertama adalah menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan yang kedua adalah melakukan pengujian hipotesis tentang goodness of fit model. Jadi ini hasil sampel yang koefisien determinasi deskriptif ini. Yang ini adalah inferensinya. Jadi apakah fit modelnya itu juga bagus di tingkat populasi, tidak hanya pakai data sampel, tapi secara keseluruhan juga bisa diterima. Jadi ada 2. Nah, koefisien determinasi adalah ukuran yang menjelaskan seberapa baik model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan data. Model dengan R kuadrat yang kecil berarti kemampuan menjelaskannya buruk. Ini kita punya model. Nah, seberapa baik model ini bisa menjelaskan data ini. Kalau R kuadrat kita kecil berarti model ini mempunyai kemampuan menjelaskan yang kecil juga. Artinya model itu tidak bagus. Prediksi yang dihasilkan akan banyak yang tidak sesuai atau meleset, ya, modelnya buruk. Nah, berapa sih nilai R kuadrat itu? R kuadrat itu rentang nilainya paling kecil 0, paling besar 1, antara sampai 1.
Kalau R kuadrat sama dengan 0, itu artinya modelnya sama sekali tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa menjelaskan data. Itu model paling buruk gitu. Tapi model yang sempurna itu R kuadratnya 1. Nah, secara sempurna dapat menjelaskan data. Tapi nggak ada ya, 1 nggak ada. Ya biasanya seperti ini. R kuadrat misalnya 0,87. Artinya apa? Kemampuan menjelaskan data itu 87%. Atau kalau secara statistik bilangnya gini. Variabilitas Y, jadi naik turunnya harga Y, harga rumah kalau kasus kita. Jadi harga rumah itu variasi nilainya itu bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen X sebesar 87%. Jadi kalau kasus kita itu bahwa variabel banyaknya kamar dan usia bangunan itu mampu menjelaskan besar kecilnya harga rumah dengan kemampuan menjelaskan sebesar 87%. Artinya yang 13% itu berarti prediksinya salah. Tapi ketepatannya sekitar 80%. Artinya 87% variabel Y bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen X. Nah, cara menghitungnya ini kalau statistik begini ya. Ini ada persamaannya, saya rasa bisa dilewati ya. Kalau di SPSS itu kita nggak usah ngitung. Nah, karena setiap kita melakukan analisis regresi itu R kuadrat itu sudah dimunculkan. Di mana? Di bagian summary ini. Ini ada R square. Square itu kan artinya kuadrat. Kasus kita R kuadratnya adalah 0,615. Sehingga di sini ya pembahasan kita ini adalah tahap 3 evaluasi goodness of fit. Koefisien determinasi ini ya, ini saya pastekan dari output yang ini di bagian summary. Model summary. R square-nya adalah 0,615. Artinya apa? Artinya adalah 61,5% variabilitas harga rumah. Ya, harga rumah itu variasi nilainya bisa dijelaskan oleh usia bangunan dan banyaknya kamar. Berapa kemampuan menjelaskannya? 61,5%. Itu namanya R square atau R kuadrat. Kita kembali gini ya, R square. Nah, tapi ada tapinya. Model yang punya jumlah variabel independen yang banyak, maka R kuadratnya itu cenderung besar. Jadi gini, tadi kan independen kita cuma 2, banyak kamar sama usia bangunan. Nah itu kalau kita tambah, misalnya kita tambah dengan luas tanah misalnya, kita tambah dengan desain atau model, kita tambah dengan akses jalan dan sebagainya. Jadi independennya jadi banyak, jadi 3, 4, dan 5. Itu R kuadratnya juga cenderung besar. Gitu. Kan nggak fair itu. Maksud kebaikan model ditentukan oleh banyak-banyakan independennya. Maka harus dikoreksi. Nah, koreksinya itu namanya adjusted R square. Jadi R kuadrat yang sudah diadjust, sudah diatur. Yaitu koefisien determinasi yang sudah dikoreksi dengan banyak variabel independen. Oleh karena itu, nanti kalau kita baca ini, ya, yang dibaca jangan yang ini, tapi sampingnya nih. Ya, adjusted R square. Berapa? 0,59. Nilai adjusted R square yang dihasilkan sebesar 0,590, artinya 59% variabilitas harga rumah dapat dijelaskan oleh variabel banyak kamar dan usia bangunan secara bersama-sama. Ya, kedua variabel ini secara bersama-sama berbarengan menjelaskan naik turunnya besar kecilnya harga rumah. Berapa kemampuan menjelaskan? 59%. Sisanya berapa? 41%. 41% variabilitas harga rumah, ya, besar kecilnya harga rumah itu 41%-nya adalah dijelaskan oleh variabel lain di luar keduanya. Jadi murah atau mahalnya rumah 41%-nya itu ditentukan misalnya oleh luas tanah, desain, model, akses jalan dan sebagainya. Pokoknya di luar banyak kamar dan usia bangunan ini. Nah, kalau dua ini 59%, sisanya 41%. Jadi not bad ya, so-so, ya, cukup baik. Jadi adjusted R square tadi catatan sudah kita sampaikan, adjusted R square adalah R kuadrat yang disesuaikan dengan derajat bebasnya. Karena derajat bebas itu degree of freedom ya, itu kaitannya dengan banyak variabel independen. Karena untuk model yang punya variabel independen lebih banyak, yang berarti derajat model besar cenderung akan menghasilkan R kuadrat yang semakin besar pula. Maka yang dibaca adalah adjusted R square. Ini. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua adalah uji goodness of fit. Namanya pengujian berarti harus pakai hipotesis. Ingat-ingat, setiap uji itu ada hipotesisnya. Jadi kita menguji, yang diuji adalah selalu hipotesis.
Karena yang diuji hipotesis, maka Anda harus merumuskan H0-nya bagaimana, H1-nya bagaimana. Nah, H0 uji hipotesis goodness of fit, itu adalah nilainya begini. Beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta yang terakhir nilainya nol. Jadi kalau kita punya model regresi, model umum kita ini, kalau kasus kita kan betanya cuma ada 2. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Jadi ini nilainya 0. Yang ini juga 0. Itu H0-nya begitu. Semua beta nilainya 0. Nah, kalau semuanya nilai 0 berarti berapapun X di sini. Kalau dikali 0 kan 0 hasilnya. Berapapun X1 ya. Sekarang berapapun juga X2. Kalau dikali 0 juga 0. Jadi X1-nya mau berapapun, X2-nya mau berapapun, karena pengalinya 0, maka harganya tidak akan mengaruhi nilainya Y gitu. Nah, berapapun X1, berapapun X2 tidak akan mengaruhi Y. Artinya apa? Kalau beta 1-nya 0, beta 2-nya 0, itu berarti modelnya buruk sekali. Berapapun besarnya X1 dan X2 tidak mampu menjelaskan Y. Itu adalah 0, hipotesis 0. Apa artinya? X1, X2 kalau kasus kita ya, X-nya cuma ada 2, secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berapapun X1, berapapun X2 enggak ngaruh terhadap besar kecilnya Y. Atau dengan kata lain, model regresinya tidak dapat diterima alias buruk. Sedangkan H1-nya, apa sih lawannya beta 1, beta 2 sama dengan 0? Lawannya ya jangan 0 semua gitu. Kalau kita punya betanya ada 3, beta 1, beta 2, beta 3, tiga-tiganya 0, itu kan H0. H0 bilangnya beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0. Misalnya kita punya X-nya sampai 3. Maka apa lawannya kalimat itu? Lawannya adalah, ya jangan tiga-tiganya 0. Berarti apa? Ya sekurang-kurangnya ada beta yang tidak 0, gitu aja. Ya ini nggak bisa dibuat rumusan begini ya, harus pakai kalimat ini. Ada yang merumuskannya begini. Beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, tidak sama dengan 0. Beta 1 tidak sama dengan beta 2 itu yang ngelarang siapa? Kan boleh-boleh aja. Beta 1-nya 3, beta 2-nya juga 3. Beta 1-nya 50, beta 2-nya 50 kan boleh. Yang tidak boleh itu kalau semuanya 0. Nah, kan nilainya tidak harus sama dan tidak harus tidak sama gitu. Jadi merumuskan H1 hanya ada satu cara, pakai kalimat. Sekurang-kurangnya ada satu beta yang tidak sama dengan 0. Atau Anda boleh menggunakan kalimat lain, terdapat beta yang tidak 0 gitu ya boleh. Yang penting ada yang enggak 0, jangan 0 semua. Kalau kita punya 3 beta, 3-3-nya enggak 0 ya boleh. Ya, yang 2 tidak 0, yang 1 0 boleh. Yang 1 tidak 0, yang 1 angkanya 5, yang beta 2, beta 3 0 juga boleh. Pokoknya jangan 0 semua. Kalau 0 semua berarti kan yang ini. Harus ada yang enggak 0. Boleh 1, boleh 2, boleh 3-3-nya. Boleh semuanya. Tapi minimum salah satu tidak 0. Artinya apa kalau ada yang tidak 0? Artinya adalah bahwa X1, X2, dan seterusnya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Atau dengan kata lain, model regresinya diterima. Jadi seperti biasa, kita menguji H0 dan H1, dan kita berharap H0-nya itu ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima, artinya adalah model regresinya dapat diterima, alias goodness fit modelnya, goodness of fit modelnya itu bagus. Nah, untuk menguji ini kita menggunakan uji Fisher F. Kenapa kok pakai Fisher F? Karena ini ada kalimat begini ya, secara bersama-sama. Artinya apa? Kita lihat ke sini. Nah, kita melihat modelnya. Jadi uji goodness of itu yang dilihat ini, kalau kita lihat bahagian ya, semuanya ini, ya, semuanya. Apakah banyaknya kamar dan usia bangunan secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga rumah? Jadi ada 3, minimum 3 pasti. Uji, ya. Jadi pengujian ini ya, kalau variabel regresi berganda, pasti semua variabel dilibatkan langsung. Ya. Uji goodness of itu cuma sekali aja. Anda punya satu variabel yang ujinya sekali. Satu variabel independen. Punya 2 variabel independen seperti ini, uji goodness of it juga sekali. Anda punya 10 variabel independen, punya 10 X, uji goodness of it-nya juga satu. Jadi, uji ini, beta 1, beta 2, dan seterusnya sama dengan 0, itu artinya ini.
banyaknya kamar dan usia bangunan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap harga rumah. Itu handul. Satunya, banyaknya kamar dan usia bangunan secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, kenapa kau pakai UJF? Karena pengujiannya melibatkan sekurang-kurangnya 3 variabel. Kalau 3 variabel berarti multivariat, makanya UJF. Nah, UJF tidak perlu klik tambahan enggak, tapi pasti langsung ketika Anda analis regresi pasti langsung dikeluarkan ini ya di bagian ANOVA. Ini ada statistik F, ini ada p-value-nya. Ada p-value. Anda harus hafal kapan H0 ditolak. Kita punya satu rumus ya, satu persamaan. Ya. H0 ditolak jika p-value kurang dari 5%. H0 ditolak jika p-value kurang dari 5%. Itu aja rumusnya. Sudah pernah kita bahas di awal. H0 ditolak jika p-value-nya kecil. Berapa kecil? Kurang dari alfa. Alfa berapa? 5%. Gunakan UJF uji Fisher. Hipotesis UJF. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya banyak kamar dan usia bangunan secara serentak atau secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap harga rumah. Artinya lagi adalah fit modelnya buruk. H1-nya tidak semua beta sama dengan 0. Atau Anda boleh pakai kalimatnya yang tadi, sekurang-kurangnya ada beta yang tidak sama dengan 0, kan sama aja ya. Tidak semua beta sama dengan 0. Minimum satu yang enggak 0. Identik dengan setidaknya ada satu beta tidak sama dengan 0. Artinya banyak kamar dan usia bangunan secara serentak, secara simultan, secara bersama-sama, ini salah satu kalimatnya, berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. Alias fit modelnya baik. Kita berharap H0 ditolak. H0 ditolak jika p-value kecil. Kita lihat p-value UJF-nya kecil sekali, 0,00, berarti H0-nya ditolak. Ya. P-value UJF yang dihasilkan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya H1 diterima apa? Satunya bilang fit modelnya baik. Sekarang kita masuk ke tahap akhir atau tahap keempat dari analisis regresi, yaitu menguji parameter model individual. Jadi sebetulnya dari 4 tahap ini itu yang tahap keempat inilah inti daripada analisis regresi ya. Nomor 1 itu kita bicara tentang mana bahan yang mau kita analisis, makhluknya yang mana gitu ya, barangnya yang mana yang mau kita kerjakan, modelnya itu seperti apa, kita bicarakan dulu. Nomor 2 sama nomor 3 itu seperti prasyarat bahwa model ini bisa kita baca yang nomor 4 kalau nomor 2 dan nomor 3 nya bagus semua. Nah, kalau 2 gagal harus kita perbaiki dulu sampai bagus. Nomor 3 gagal ya, artinya kalau goodness of modelnya adalah buruk, ya nomor 4 percuma dibaca. Ketika nomor 3 buruk kita perbaiki dulu, kalau sudah oke baru kita ke yang nomor 4. Nah, sekarang kita yang nomor 4, intinya di situ. Jadi kalau kita lihat model ini ya, inti analisis regresi adalah apakah banyak kamar itu ya. Jadi kita bicara per variabel. Apakah banyak kamar itu punya pengaruh signifikan terhadap harga? Nomor 1. Yang kedua adalah apakah usia bangunan punya pengaruh signifikan terhadap harga. Jadi kalau independen kita ada 10, berarti kita melakukan pengujian parameter individual ini ya, pengujian parameter individual ya sebanyak 10 kali pengujian. Kalau 2 berarti 2 kali pengujian. Kalau 10 10, kalau 50 ya 50. Beda dengan uji goodness of fit UJF. UJF itu kalau kita mau punya 2, punya 5, punya 10, ujinya sama sekali. Kenapa? Karena ujinya itu bareng-bareng kalau yang F. Apakah X1, X2 dan X3 dan seterusnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga rumah. Yang uji parameter individual namanya individual berarti kita per variabel. Ini diuji sendiri. Yang ini diuji sendiri. Jadi kita ini ujian 2 kali. Uji hipotesisnya ada 2 kali. Uji parameter model, nah, kita menggunakan yang namanya uji T ya, student T. Anda tahu ada 3 macam distribusi yang harusnya Anda kenal. Di regresi ada 3 yang digunakan. Uji Z kalau satu variabel, uji residual kemarin, uji normalitas residual. Uji F kalau melibatkan 3 atau variabel terlebih atau multivariat. Uji T gunakan ketika melibatkan 2 variabel. Kalau 2 variabel yang mana? Kenapa pakai uji T? Uji T 2 variabel. Karena yang diuji ini banyak kamar dan harga rumah. Uji sendiri kan di mana ada 2. Kalau uji sudah selesai baru berikutnya usia bangunan terhadap harga rumah. Itu juga diuji sendiri. Jadi per 2 variabel X1 sama X2.
X2 sama Y dan seterusnya. Makanya anak ujian Ciplek. Nah, banyaknya pasangan hipotesis yang diuji adalah sebenarnya variabel independennya. Yang model dengan 3 variabel independen, X-nya 3, ya inputnya 3 hipotesis. Kalau kita 2 ya 2 gitu ya. Contoh hipotesis untuk model dengan 2 variabel independen ya, selalu hipotesis itu menggunakan beta. Kalau Anda pakai B salah. Anda tahu bedanya B dan beta? B itu adalah sampel, beta adalah populasi. Yang diuji adalah selalu populasi. Kenapa? Diuji karena kita nggak punya data populasi. Kalau B itu kan ini sudah ada harganya kalau B. Ini B, nah, ini B1, ini B2, nggak usah diuji. Sudah bisa kita hitung angkanya. B1-nya B44655, B2-nya ini. Jadi beta itu kita uji. Contoh, beta 1 sama dengan 0. Kalau nilainya 0, ini kita punya persamaan di sini. Bagaimana kalau nilainya 0? Kalau nilainya 0 berarti berapapun X1, kalau dikali 0 kan tetap 0. X1-nya mau 5, mau 10, mau 1000, mau 1 juta, berapapun nilainya nggak ngaruh terhadap Y. Kenapa? Karena dikali 0. Beta 1 sama dengan 0 artinya X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, hasilnya apa? Hasilnya misalnya beta 1 lebih besar 0 atau beta 1 nilainya positif. Artinya apa? X1 berpengaruh positif terhadap Y. Dan 0 yang kedua misalnya beta 2 sama dengan 0, berarti X2 ya, kurang ini, tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi selalu H0 itu rumusannya kalau kita bicara tentang pengaruh tidak berpengaruh, kalau bicara tentang relasi atau hubungan tidak ada hubungan, kalau kita bicara tentang perbedaan, H0-nya bilang tidak ada perbedaan. Nah, ini pengaruh berarti tidak berpengaruh. H1 yang kedua adalah beta 2 kurang dari 0, artinya punya pengaruh negatif. Kalau nilai besar 0 berarti positif, kurang dari 0 adalah negatif. Kita menggunakan hipotesisnya adalah menggunakan Newton T. Ya. Nah, ini uji T itu kita nggak usah ada pengujian tambahan, otomatis ini yang bagian terakhir ini. Maaf ini, koefisien. Ini kan karena kita nyentang tadi ya, coordinate diagnostic tadi ya. VIF sama itu keluar ini. Kalau enggak ya dia nggak keluar. Kalau ini tidak ada centang VIF ya terakhirnya ini. Ini uji T, ini p-value-nya. Banyaknya kamar, p-value dari uji T-nya adalah 0,00. Ini hipotesis yang pertama, p-value-nya kecil. Hipotesis yang kedua, p-value-nya 0,008. Jadi dua-duanya kecil. Sehingga handle-nya dua-duanya celah. Ini kita copy, kita pastekan ke MS Word. Tahap yang keempat. Uji parameter model kemudian gunakan uji T atau student T. Hipotesisnya bilang begini ya, handle yang pertama beta 1 sama dengan 0 artinya banyak kamar tidak berpengaruh terhadap harga rumah, lebih besar 0 artinya banyak kamar berpengaruh positif terhadap harga rumah. Maksudnya pengaruh positif itu adalah kalau banyaknya kamar makin banyak, maka harga rumahnya makin tinggi. Banyaknya kamar makin kecil, harga rumahnya makin murah. Namanya pengaruh positif. Ya, X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun. Dengan hipotesis yang kedua, beta 2 sama dengan 0. Beta 2 itu berarti slope-nya X2, slope-nya usia bangunan. Artinya usia bangunan tidak berpengaruh terhadap harga rumah. H1 yang kedua, beta 2 kurang dari 0, artinya usia bangunan punya pengaruh negatif terhadap harga rumah. Pengaruh negatif itu adalah bukan masalah baik buruk nih. Positif sama negatif itu bukan ada hubungan yang baik buruk. Positif itu X-nya makin besar, Y-nya makin besar, X-nya makin kecil, Y-nya makin kecil. Banyak kamar makin banyak, harganya makin mahal. Kamarnya makin sedikit, harganya makin rumah. Itu pengaruh positif. Nah, kalau usia bangunan itu pengaruhnya negatif. Apa maksudnya? X-nya makin besar, Y-nya kecil, X-nya kecil, Y-nya besar. Usia bangunannya makin besar, usianya makin tua bangunannya, maka harganya makin murah. Usianya makin kecil, masih makin muda, berarti kan bangunannya barusan dibangun, itu bangunan baru, maka harga rumahnya jadi tinggi gitu. X-nya besar, Y-nya kecil.
X yang kecil yang besar, namanya pengaruh negatif. Simbolnya kurang dari 0, negatif. Ini hasil pengujiannya, kita lihat konsentrasinya di sini. P-value dari uji T untuk variabel banyaknya kamar, ini banyak kamar, sebesar 0,000, ya, kurang dari 5%, kurang dari alfa, sehingga H0 yang pertama ditolak dan H1 yang pertama diterima. Kesimpulan, banyak kamar berpengaruh positif signifikan terhadap harga rumah. Anda tahu artinya signifikan itu H0 ditolak. Signifikan itu P-value-nya kecil. P-value dari uji T untuk variabel usia bangunan sebesar 0,08, yang ini ya, usia bangunan kurang dari 5% juga kecil, sehingga H0 yang kedua ditolak dan H1 yang kedua diterima. Kesimpulan, usia bangunan punya pengaruh negatif signifikan terhadap harga rumah. Jadi pengaruh negatif signifikan itu kalau ada perubahan harga usia bangunan, kalau ada perubahan usia bangunan, maka akan langsung ditanggapi dengan penurunan harga rumah. Penurunannya signifikan. Sampai di sini berarti analisis regresi selesai, ya. Intinya di poin yang ke tahap yang keempat ini, ya. Memang panjang lebar. Anda kalau bikin laporan penelitian, skripsi, dan sebagainya, ya tahapannya ini, ya, jangan dibalik-balik. Pesannya jangan dibalik-balik. Sampai saat ini masih banyak analisis regresi dibalik-balik. Jadi tidak ada apa-apa tiba-tiba poin nomor 1 apa? Asumsi klasik dulu. Lihat aja, ya, dokumen skripsi itu banyak sekali. Tidak ada apa-apa atau asumsi klasik. Ya, yang diuji apanya? Asumsi klasik itu yang diuji kan errornya umumnya. Nah, berarti asumsi klasik. Residual semuanya semua tentang error ini. Ya kan harusnya kita jelaskan dulu modelnya yang mana yang mau diuji. Oh, ini modelnya kan itu. Nah, apakah modelnya baik? Kita lakukan pengujian asumsi klasik. Setelah asumsi klasik yang lolos semua, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan goodness of fit model. Modelnya fit enggak, baik enggak, pas enggak, jangan-jangan kedodoran atau kesempitan gitu. Oh, modelnya oke. Kalau modelnya udah oke, baru finalnya di tahap yang keempat, uji T ini. Jadi seringkali uji T-nya ditaruh di tengah, uji goodness of fit-nya ditaruh paling belakang, enggak jelas itu mahasiswa. Oke, sampai di sini kita akhiri analisis regresi. Semoga Anda berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.